Setelah itu, ketiga pemimpin itu akhirnya mengangguk setuju di bawah daya pikat dari pil Huang yang perkasa. Xiaoyan dengan alami mendesah lega di dalam hatinya saat melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Setelah melakukan beberapa tindakan sederhana dengan mereka, dia mengizinkan mereka untuk mengatakan selamat tinggal dan pergi. Aula besar segera menjadi kosong saat ini. Setelah sekelompok besar orang itu pergi, melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiaoli melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk mundur. Xiaoli perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan. Pandangannya samar-samar menatap Medusa, sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui syarat kita tetap harus mengawasi mereka dengan cermat. Sangat umum bagi orang-orang dari wilayah Sulut Hitam untuk menarik kata-kata mereka. Kalau bukan karena Medusa muncul hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan begitu mudah menyetujui persyaratan kita. Xiaoyan tertawa dan berkata, Medusa? Xiaoli kaget saat mendengar nama ini. Dia mungkin telah mengingat sesuatu. Wajahnya kaget saat dia langsung berteriak tanpa sadar. Dia adalah Ratu Medusa dari ras ular itu. Xiaoli dan Xiaoning sudah tinggal di tepi gurun itu sedikit lama. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan nama Ratu Medusa, yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya adalah kecantikan yang menyihir di sampingnya. Kamu harus merahasiakan hal ini. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Selain itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan berkata, Kali ini, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kamu ingin aku membantumu melawan Yunsan? Mata cantik Ratu Medusa menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan serius. Mengapa aku harus membantumu? Yunsan saat ini juga seorang elit Dozong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan semacam itu. Xiaoyan tersenyum canggung dan berbicara dengan lembut. Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat situasi yang genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan apa yang Anda ucapkan sebelumnya, kan? Apakah kamu menipu saya lagi? Alis Ratu Medusa menjadi vertikal saat suara dingin yang mengandung amarah terdengar. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah. Tenang, ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping, dan aku tidak akan memaksamu untuk ikut campur. Medusa sedikit mengerutkan alisnya saat dia mendengus dingin. Jangan kira kata-kata seperti itu akan berhasil membuatku simpati terhadapmu. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika waktunya tiba. Aku, Medusa, tidak akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya bergetar, dan dia dengan aneh sekali lagi menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Xiaoli mengerutkan alisnya saat dia melihat tempat di mana Ratu Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak ketiga, sepertinya sangat tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan padanya. Wanita itu mungkin luar biasa, tetapi karakternya sangat liar. Tidak ada yang bisa membuatnya tunduk. Jika bukan karena aku mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, sepertinya dia akan terus mengejarku tanpa henti. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memusatkan pikirannya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanpa bantuannya, peluang kita untuk menang saat berhadapan dengan Yunsan tidak akan terlalu tinggi. Xiaoli agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yunsan adalah kartu truf terbesar dari sekte Mystic Lord. Tenang, serahkan Yunsan padaku. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali. Dia memegang kepalanya dan berpikir keras saat ini. Xiaoyan akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah hal yang sederhana. Xiaoyan saat ini tidak memiliki kepastian mutlak
untuk mengalahkan Yunsan. Meski kekuatannya telah melonjak pesat, selain itu masih banyak ahli dari sekte Mystic Cloud yang ada. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan sekte Mystic Cloud itu, dan secara alami dia tahu seberapa kuatnya mereka. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiaoyan menghela napas panjang. Tatapannya tiba-tiba dialihkan ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan pertarungan dari gurunya. Orang lain memanggilnya Yao Lao sebagai Yao Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao pasti seorang ahli Douzung. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan bisa menang dalam pertarungan dengan seorang ahli puncak kelas Do Huang ketika dia mengandalkan bantuan Bone Chilling Flame. Kekuatan pertarungan Xiaoyan tidak diragukan lagi akan sangat melambung jika Yao Lao berhasil dibangkitkan. Selain itu, Xiaoyan saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Sepertinya, dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwanya. Begitu roh Yao Lao memiliki wadah yang baru, kekuatannya pasti akan juga kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Douzong seperti Yunsan bukanlah seseorang yang perlu ditakuti di mata seseorang elit Douzun. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiaoyan juga sama sekali tidak menyadari bagaimana cara memurnikan tubuh dan berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh Yao Lao adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun sebelumnya. Ketika dia membangun roh Yao Lao yang tertidur, pada saat itu dia membantu secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao. Sekarang, selama dia diberi ramuan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan beberapa metode untuk membangunkan Yao Lao. Tangan Xiaoyan tiba-tiba membanting keras di atas meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiaoli. Xiaoli pun mengangkat kepalanya dan tertegun saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Kakak kedua, apakah kamu bisa membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiaoyan tersenyum dan berkata, bahan obat yang saya butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencarinya sendiri, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiaoli. Tidak masalah, Kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki cukup kekuatan di wilayah Sudut Hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiaoli menganggukkan kepalanya dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiaoyan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu, pena itu dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiaoli dan menginstruksikan, lebih baik jika kita bisa menemukan semua bahan obat ini, kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah Sudut Hitam untuk membeli jika bahan obat itu tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah segala sesuatu yang bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun semangat matahari. Tatapan Xiaoli menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat yang asing di atasnya. Dia tertawa getir dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Kemungkinan tidak akan mudah menemukan bahan-bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak murah. Untungnya, toko-toko besar di kota ini telah membayar sejumlah emas sebagai bentuk penghormatan kepada kami. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan obat yang diperlukan. Xiaoyan hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di Akademi Dalam setelah mendengar kata-kata Xiaoli. Semua energi api miliknya tidak bisa digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi mengalami kesulitan keuangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini
adalah semua hal yang Han Feng murnikan di masa lalu. Mereka termasuk dalam tingkatan pil obat yang cukup tinggi. Seharusnya mendapatkan banyak uang jika Anda mencoba menjualnya. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda telah mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiaoli pun menghela napas lega setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan tetap tinggal di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiaoyan yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi Gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah Sudut Hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Xiaoli menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya. Mengingat kekuatan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat bersantai dan memperbaiki pil obat. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Aku akan mengumpulkan semuanya, bahkan jika aku harus merampok. Kekejaman liar muncul di wajah Xiaoli setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Xiaoyan. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan memberitahunya tentang hal ini. Mengingat karakternya, apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Dia tidak akan peduli, bahkan jika akhirnya dia mengorbankan hidupnya. Saat itu, apa yang diucapkan Xiaoding padanya ketika dia menuju wilayah Sudut Hitam? Kata-kata itu masih teringat dengan jelas di hatinya. Kamu bisa mati, tapi saudara ketiga tidak boleh mati. Hidung Xiaoyan terasa sedikit berair saat dia mempelajari kemerahan cerah yang tiba-tiba melonjak di mata Xiaoli. Hilangnya ayah Xiaozan dan hancurnya klan Xiao saat itu membuat mereka sangat sedih dan marah. Nah itu, mereka hanya ingin mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada sekte Mystic Lord. Untuk tujuan ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu dalam pelatihannya. Selama 1 tahun di Akademi Jianan dan menderita sakit selama 2 tahun di bawah tanah. Untuk tujuan ini juga, Xiaoding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di Kekaisaran Jiama. Motifnya adalah menunggu mereka berdua untuk kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda dari klan Xiao yang telah menciptakan keajaiban pasti dapat mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Waktu berjalan dengan cepat. Cahaya lembut dengan hangat menyinari ruang rahasia yang sunyi dan mengeluarkan semua bayangan di dalamnya. Sebuah tempat tidur ditempatkan di sudut ruangan rahasia. Itu bersandar di dinding dan Xiaoyan duduk bersila di atasnya. Berbagai macam bahan obat diletakkan di depannya. Beberapa bahan obat ini cukup langka dan pasti bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi di wilayah Black Corner. Apalagi jumlahnya yang cukup banyak. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika melihat kekayaan Han Feng ini. Tatapan Xiaoyan menyapu sejumlah besar bahan obat yang ditempatkan di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dan hatinya sekali lagi menghela nafas karena terkejut. Terlepas dari seberapa banyaknya kekayaan Han Feng, semuanya pada akhirnya menguntungkan Xiaoyan. Saya hampir tidak bisa mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia merenung sesaat sebelum dia segera berbicara dengan suara yang terkejut. Pil ungu pemulihan spiritual. Xiaoyan mengingat wajah Kaisar Es Hai Bodong yang berada di Kekaisaran Jiama. Lelaki tua yang karakternya tampak dingin dan acuh tak acuh memberikan kesan yang cukup baik bagi Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika dia benar-benar memberikan bantuan saat Xiaoyan dikejar oleh sekte Mystic Lord. Ini cukup untuk membuat Xiaoyan merasa sangat berterima kasih kepada Hai Bodong. Oleh karena itu, Xiaoyan menyimpan pil obat yang dia janjikan kepada Hai Bodong saat dia mengingat di dalam hatinya. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, namun
Dia sudah memiliki kemampuan setelah keluar dari dunia magma. Ramuan obat yang dia kumpulkan dengan susah payah di masa lalu telah benar-benar hilang saat dia di bawah tanah. Itu wajar bagi Shoyan untuk mengingat Hai Bodong sekarang, karena dia memiliki satu set bahan obat yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Karena bahan obat ini cukup, pertama-tama aku akan membantu orang tua itu memurnikannya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjawab jika dia menanyakannya saat saya kembali. Sudut mulut Shoyan tersenyum saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat berwarna hitam keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, benda itu ditempatkan di depan Shoyan. Kuali obat berwarna merah tua itu berukuran besar. Itu ditutupi dengan berbagai jenis garis unik. Berbagai gambar binatang buas yang seperti kehidupan diukir di dalamnya. Jika seseorang meletakkan telinganya di sampingnya, dia akan dapat mendengar beberapa raungan yang aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali obat. Karakteristik yang tidak biasa ini menunjukkan bahwa kuali merah tua ini luar biasa. Kuali berwarna merah tua ini secara alami bukanlah sesuatu yang dimiliki Shoyan. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Han Feng. Dari kelihatannya, ini adalah sesuatu yang Han Feng gunakan untuk memperbaiki pil obat. Orang ini telah menguasai wilayah sudut hitam dan telah memperoleh cukup banyak manfaat. Tangan Shoyan dengan lembut memukul kuali obat. Suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan keras bergema di ruang rahasia. Dengan ini, Shoyan menganggukkan kepalanya dengan puas dan tertawa pelan. Meskipun Shoyan tidak menyadari asal mula dari kuali obat ini, tetapi dia jelas menyadari apa yang disebut dengan kuali obat iblis hitam. Itu bahkan diberi peringkat di peringkat kuali surgawi. Kuali obat lain yang dia gunakan mungkin hanya bisa dijelaskan dengan kata sampah jika dibandingkan dengan kuali ini. Shoyan menjentikkan jarinya dan tumpukan api hijau tua muncul di ujungnya. Suhu ruang rahasia segera naik, mengikuti kemunculan nyala api. Namun, hal ini secara alami tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Shoyan. Tatapannya mengarah pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, dan api hijau tua itu melesat, sebelum akhirnya masuk ke dalam kuali obat. Api hijau tua tiba-tiba mengembang setelah memasuki kuali obat, berubah menjadi api ganas yang melayang dan melonjak. Api hijau tua melonjak dengan liar di dalam kuali obat, dan berulang kali melepaskan suhu yang menakutkan. Namun, terlepas dari bagaimana suhu ini melonjak, kuali obat merah itu tidak menunjukkan aktivitas. Meskipun suhu di dalamnya sangat tinggi, permukaan luarnya masih sedingin udara di luar. Kualitas yang bagus. Mata Shoyan membara saat dia melihat kuali ini. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan memuji. Meskipun dia belum mulai memurnikan pil obat, dia masih bisa menebak seberapa hebatnya bantuan kuali obat ini dalam pemurnian pil obat. Untuk seseorang alkemis, kuali obat yang bisa meningkatkan peluang kesuksesan memiliki daya pikat yang lebih besar. Suhu di dalam kuali obat secara bertahap mencapai tingkat yang diinginkan Shoyan. Saat nyala api hijau tua bergolak di dalamnya. Selama waktu ini, Shoyan juga berulang kali membaca metode pemurnian untuk pil ungu pemulihan spiritual. Ya Allah sudah memberikan formula obat padanya saat itu. Namun, dia tidak pernah mengambil tindakan untuk memperbaikinya karena kemampuan pemurniannya saat itu terlalu buruk. Pikiran Shoyan berangsur-angsur menjadi fokus setelah dia membaca formula obat beberapa kali di dalam pikirannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat. Itu layu dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, beberapa tetes cairan berwarna berbeda muncul di dalam nyala api. Setelah daunnya benar-benar terbakar, kotoran yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan dihilangkan. Shoyan menganggukkan kepalanya sedikit
saat dia melirik cairan obat yang perlahan menjadi lebih murni di bawah nyala api hijau tua. 10 jarinya menjentikkan satu demi satu saat bahan obat yang ditempatkan di depannya terbang kemana-mana. Akhirnya, semuanya dituangkan ke dalam kuali obat. Pemandangan bahan obat yang menari di semua tempat cukup spektakuler. Tentu saja, Soyan secara alami tidak akan berani menjadi ceroboh jika ini adalah masa lalu. Namun, semua berbeda sekarang. Dengan kekuatannya yang melonjak, kontrolnya terhadap nyala api juga menjadi jauh lebih baik. Kemampuannya saat ini dari penggabungan dua jenis api surgawi dan kuali merah yang ditinggalkan Han Feng, kemungkinan besar peluang Soyan untuk berhasil akan lebih tinggi, bahkan saat memperbaiki pil obat tingkat 6. Satu demi satu bahan obat jatuh ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk atau cairan obat dalam sekejap. Saat mereka bergantung di dalam kuali obat, dengan aliran waktu, orang bisa melihat bahwa berbagai cairan dan bubuk obat menjadi meningkat di dalam kuali obat. Memurnikan cairan obat ini sangat menghabiskan kekuatan spiritual seseorang. Di antara kelas Soyan, kemungkinan hanya Soyan yang mampu melakukannya sebanyak ini. Jika itu adalah orang lain, kemungkinan orang itu tidak akan berani bermain-main seperti ini. Mata Soyan menjadi tajam saat melihat berbagai cairan obat dan bubuk obat yang tergantung di dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ramuan obat yang terakhir juga dimasukkan ke dalam kuali obat oleh Soyan. Kiranya berangsur-angsur menjadi serius setelah dia memasukkan bahan obat terakhir ke dalam kuali obat. Di masa lalu, Soyan secara alami perlu membagi pemurnian bahan obat ini. Namun, di saat ini, mampu membuang semuanya ke dalam kuali obat sekaligus, dan juga mampu mempertahankan intensitas nyala api yang berbeda untuk memperbaiki semua bahan obat ini. Prestasi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kekuatan spiritual Soyan meluap ke dalam kuali obat. Jenis lingkungan dengan suhu tinggi tidak menghalangi kekuatan spiritualnya. Perasaan hangat itu menyebabkan kekuatan spiritualnya merasakan kenyamanan seperti ikan yang memasuki air. Dan obat yang menjelma di dalam kuali obat sepenuhnya dikendalikan oleh Soyan setelah kekuatannya memasuki kuali obat. Sesaat kemudian, Soyan menghela nafas dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Dua katalis tampaknya telah ditembakkan ke dalam api hijau tua setelah segel tangannya berubah. Suhu yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Cairan obat itu mulai menguap dengan cepat di bawah suhu yang menakutkan ini. Kotoran yang terkandung di dalam cairan obat mulai dimurnikan sepenuhnya, mengentalkan. Teriakan rendah keluar dari mulut Soyan. Segera, puluhan cairan dan bubuk obat berwarna berbeda mulai terseret dan dengan cepat bergabung. Mereka akhirnya mulai berputar dengan liar. Tubuh cairan seukuran kepalan tangan perlahan menyusut karena dibakar oleh suhu tinggi dari api hijau tua di sekitarnya. Setelah 2 hingga 3 jam berlalu, cairan obat yang seukuran kepalan tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Rotasinya mulai melambat secara bertahap, dan samar-samar orang bisa melihat bentuk pil obat embrio perlahan muncul. Soyan menghela napas lega saat melihat bentuk pil obat embrio. Meskipun pil ungu pemulihan spiritual adalah pil obat tingkat 6, persyaratan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya tidak terlalu tinggi. Efek pil obat ini tidak terlalu unik, hanya sejumlah kecil orang yang membutuhkannya. Jika seseorang membandingkannya, pil ungu pemulihan spiritual bahkan tidak sebanding dengan pil roh Dou. Suhu nyala api hijau tua secara bertahap menjadi berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah embrio pil obat. Suhu yang berkurang secara bertahap menyelesaikan langkah terakhir untuk menyempurnakan pil obat. Dengan suhu yang perlahan menghilang, tampilan luar pil obat embrionik yang berwarna ungu juga berubah menjadi bulat dan ramping. Selain itu, ia memperoleh kilauan yang kaya. Sekitar 1 jam kemudian, aroma obat yang tidak biasa tiba-tiba keluar dari kuali obat.
Baru saat itulah Shoyan perlahan membuka matanya. Dia segera merasa terkejut melihat riak energi dan aroma berwarna ungu yang naik dari pil obat. Itu tidak dapat melarikan diri, terlepas dari seberapa kuatnya dia berusaha. Kuali obat ini sebenarnya juga mampu menyembunyikan fenomena tidak wajar yang muncul saat pil obat tingkat 6 terbentuk. Shoyan terkejut saat mengamati efek kuali obat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan seruan. Sesaat kemudian, dia menarik kejutan di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, penutup kuali obat terbuka dengan sendirinya. Dan pil obat berwarna ungu akhirnya disambar oleh tangan Shoyan. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam botol obat yang sudah dia siapkan. Shoyan tertawa pelan saat dia mempelajari pil obat berwarna ungu dengan kilauan seperti permata. Dia akhirnya bisa memenuhi hadiah yang dia janjikan pada Hai Bodong saat itu. Namun, berhasil memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual telah menyebabkan Shoyan menjadi sangat bahagia. Ini karena bisa memperbaiki pil obat tingkat 6, berarti dia sudah memiliki kemampuan alkemis tingkat 6. Meskipun pil ungu pemulihan spiritual ini menjadi salah satu peringkat di antara yang terendah dari pil obat tingkat 6. Shoyan menekan kegembiraan ini di dalam hatinya saat tatapannya sekali lagi beralih ke bahan obat yang telah diletakkan di depannya. Dia tertawa getir. Sepertinya dia perlu memahami kuali obat ini untuk jangka waktu yang lama.